Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Muhammad Wildan, mahasiswa PPG UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5252115858. Di sini saya akan membuat video UKIN kelas 6 dengan materi Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab menggunakan pendekatan deep learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabar hari ini? Oke, alhamdulillah ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Akila masih di Jogja? Sakit, waduh. Kayaknya tarung. Oke, mudah-mudahan yang sakit diberikan kesehatan dan kita pun sama diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Siap, oke. Mengulang kembali pembelajaran sebelumnya, ya, yaitu tentang Asmaul Husna. Marilah kita membacakan sama-sama Asmaul Husna beserta artinya. Ritmenya yang agak cepat ya. 1, 2, 3. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Majid, ya Qudus, Maha Suci, ya Sayang Waris, ya Rasyid, Maha Pandai, ya Sabar, Maha Sabar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sekarang kita akan mempelajari kisah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Ada yang tahu siapakah mereka? Sahabat Nabi yang termasuk Khulafa Ur-Rasyidin. Ya, ada Abu Bakar, siapa lagi? Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Namun yang akan kita pelajari adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Manfaatnya buat apa sih? Nah, kita akan bahas nanti jasanya terhadap umat Islam itu seperti apa, ya. Khalifah Abu Bakar seperti apa. Kemudian kita juga akan mempelajari apa saja yang bisa kita teladani dari kisah Abu Bakar dan Umar, ya. Kemudian nanti anak-anak harus bisa menuliskan apa saja hal-hal yang bisa kita contoh dari sahabat tersebut, ya. Nah, sekarang kita terlebih dahulu akan menyaksikan tayangan video. Video ini adalah tentang Abu Bakar As-Siddiq. Mohon disimak karena nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan sudah Bapak siapkan yang harus kalian isi juga yang. Oh iya, Bapak ingin bertanya, apa sih manfaatnya kita mempelajari kisah Abu Bakar As-Siddiq? Manfaatnya apa coba? Belajar sejarah Islam. Belajar sejarah Islam, sejarah Islam Agar bisa diteladani. agar kisahnya dapat
kita teladani, kita praktekkan bagaimana jujurnya, bagaimana peduli terhadap sesamanya, bagaimana sederhananya, bagaimana cintanya terhadap Rasulullah, bagaimana cara memperjuangkan agama Islam, ya, agar bisa kita tiru. Wah, orang lain mah sampai berbuat seperti itu, apakah kita bisa? Seenggaknya kita berusaha sebisa kita dalam versi kita, ya. Kemuliaan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Abu Bakar bernama asli Abdullah. Lahir di Mekah 2 tahun 2 bulan setelah kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia dipanggil Abu Bakar karena ia sering menjadi pelopor kebaikan. Abu berarti bapak dan Bakar berarti segera atau dini atau awal. Sebab itu beliau selanjutnya disebut Abu Bakar. Sejak kecil Abu Bakar senang sekali berbuat kebajikan dan hal-hal terpuji. Salah satu sahabatnya berkata, "Sesungguhnya engkau selalu menyambung tali silaturahim, selalu berkata benar, banyak menanggung kesulitan orang lain, menolong orang-orang yang menderita, dan menghormati tamu." Begitu kesaksian Ibnu Duguna, sahabat Abu Bakar. Mari kita beramal baik sebanyak-banyaknya. Kebaikan untuk Islam dan kaum muslimin atas dasar iman kepada Allah akan menjadi jariah, pahalanya terus mengalir meski seseorang telah meninggal dunia. Oke, itulah sedikit kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq dari berbagai kisah yang sebetulnya lebih panjang daripada yang kita tonton ini. Coba anak-anak sebutkan, baik di dalam buku ataupun dari tayangan video tadi. Apa saja hal-hal yang bisa kita atau apa saja sih jasa-jasa dari Abu Bakar As-Siddiq? Coba. Memerangi orang murtad. Yang pertama, Memerangi orang-orang yang murtad, ya, keluar dari agama Islam setelah peninggalan Rasulullah. Yang kedua apa? Memberantas orang-orang yang menganggap bahwa dirinya itu adalah nabi. Contohnya siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Wah, itu pasukannya sangat banyak sekali, sehingga banyak dari kalangan umat muslim yang mereka gugur ketika perang melawan Musailamah al-Kadzdzab. Oleh karena itu, Umar punya inisiatif untuk bukan inisiatif, ya, itu memang ilham dari Allah Subhanahu wa taala untuk membukukan Al-Qur'an supaya tidak hapus, ya, supaya tidak punah, ya, dari muka bumi ini, supaya sampai ke kita seperti yang kita rasakan sekarang. Selanjutnya apa lagi? menyadarkan orang yang menolak untuk membayar zakat. Ada orang-orang yang ingin menolak untuk membayar zakat, disadarkan oleh Abu Bakar. Selanjutnya apa lagi? Mengumpulkan dan menuliskan ayat Al-Quran. Ya, mengumpulkan dan menuliskan ayat-ayat Al-Quran, yang mana nanti akan lebih disempurnakan lagi pada masa Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Ya, tadi siapa yang diminta Umar untuk ini, untuk menuliskan Al-Quran? Zaid bin Sabit. Ya, akhirnya awalnya menolak Zaid bin Sabit. Ini nggak ada pada masa Rasulullah, aku nggak mau. Andai kata aku harus misalkan memindahkan atau memindahkan gunung, maka aku lebih memilih untuk memindahkan gunung, ya, daripada beratnya untuk menuliskan dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang bertebaran di mana-mana, ya. Kemudian anak-anak, di buku paket ada keteladanan yang bisa kita teladani, ya. Contohnya yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang jujur. Boleh dikasih garis? Yang kedua, kesetiaan dan cintanya kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau kita misalkan menganggap ada nabi, kemudian nabi itu berkata, aku ke langit tadi malam, kira-kira kita percaya nggak? Mungkin kita akan ragu-ragu, ya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq aku percaya. Makanya disebut dengan As-Siddiq. Tadi kata Abu Bakar As-Siddiq itu karena apa? Bukan nama aslinya Abu Bakar As-Siddiq itu siapa?
Abdullah ya. Tapi dia mendapat Abu Bakar As-Siddiq karena dia selalu yang paling pertama di dalam melaksanakan kebaikan. As-Siddiq artinya benar. Yang ke-14. Lanjut, keteguhan dan kesabarannya dalam berdakwah. Bahkan sampai ketika bersembunyi melindungi Rasulullah di dalam gua, Abu Bakar rela untuk masuk ke dalam duluan dan menjaga Rasulullah sampai kakinya digigit atau disengat kala jengking ya. Bukan digigit sih, disengat yang beracun maya. Kalau digigit kan cuma sakit saja. Selanjutnya, peduli dengan kaumnya yang tertindas ya. Kemudian hidup sederhana. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab dan suka bermusyawarah. Sampai-sampai sahabat Umayyah yang akan kita bahas nanti, dia cuma punya baju 4. Dia cuma punya baju 4. Itu 2 untuk apa ya? Lupa lagi. Pokoknya ada pembagiannya dari 4 itu untuk memakai baju. Kalau kita kan sekarang Banyak. waduh, di dalam lemari sangat banyak. Dan Umar bin Khattab itu melarang keluarganya untuk bermegang teguh. Padahal dia seorang pemimpin, bukan hanya pemimpin Arab, tetapi pemimpin khalifah pada masa itu adalah berasal dari berbagai negara. Mesir dikuasai, Irak dikuasai, ya. Tapi hidupnya tetap sederhana, tidak memakai jam yang harganya 11 miliar. Enggak. Zaman itu juga belum ada, Pak. Oh iya. Sahabat, sebutkan keteladanan dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, yang kedua, kepada Rasulullah. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, nah, bertanggung jawab, musyawarah juga. Contohnya ketika mau meninggal, Abu Bakar As-Siddiq dia bermusyawarah dengan sahabatnya untuk apa? Mencari pemimpin yang baru, khalifah yang baru. Akhirnya disepakati oleh semuanya, yaitu siapa? Umar bin Khattab. Oke, dari tayangan barusan dan materi yang sudah kita bahas. Oke, sekarang anak-anak boleh Bapak bagi kelompok. Ini satu kelompok berenam, ini satu kelompok berempat, ini satu kelompok berempat, ini berlima satu kelompok, ini berlima satu kelompok, dan yang terakhir satu kelompok di belakang berempat. Ya, Bapak akan membagikan lembar refleksi dari yang telah kita tonton. Ini boleh diabaikan untuk kisah Umarnya ya, karena kita belum pelajari. Kamu ketuanya ya. Boleh diisi apa itu namanya bersama-sama. Ini gampang. Bapak ini tahu hasil belajar kita hari ini. Nah di sana boleh kita berhadap ke belakang. Boleh bantu yang lain. Boleh orang boleh sama ke belakang melihatnya. Jangan sama-sama. Boleh lihat buku, boleh lah. Buatkan resume dari kisah Abu Bakar dan Umar. Nah di sini anak-anak boleh hanya Abu Bakar saja yang diisi. Yang kedua, tuliskan hal yang dapat kita teladani dari kisah Abu Bakar. Ya. Waktunya 10 menit dari sekarang. Sama dengan kamu rambut Bapak resume itu apa? Rangkuman sederhana. Rangkuman kecil. Rangkuman. Ayo. Udah, ayo. Oke, cukup. Oke, Bapak minta kelompok yang sudah satu orang perwakilannya ke depan.
depan untuk membacakan hasil dari apa yang sudah kalian tuliskan. Oke. Ya, sini siapa? Ini ayo. Suaranya yang keras biar terdengar oleh teman-temannya, biar menjadi inspirasi bagi teman-teman. Oke. Oke, coba dengarkan. Oke, anak-anak, dari hasil pembelajaran kita, apa saja hal yang kita bisa teladani dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq? Jasa-jasanya Jasa-jasanya, dan keteladanannya, kejujurannya, apalagi keberaniannya, kesabarannya, bertanggung jawab, ketakwaannya. Nah, itu adalah hal-hal yang bisa kita teladani, ya. Kemudian, siapakah Abu Bakar As-Siddiq? Dia khalifah pertama setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Oke, khalifah pertama setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Apalagi? Sahabat, ulama Rasyidin. Apalagi? Salah satu orang pertama masuk Islam. Apalagi? Orang yang dermawan. Apalagi? Seorang pemimpin. Ya, khalifah itu adalah pemimpin. Oke? Ini saja untuk pertemuan kali ini, anak-anak. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa majlis subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.